Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat PMI dimanapun berada, perkenalkan nama saya Husin Rianda. Kalau di PMI biasa dipanggil Husin. Riwayat pendidikan saya S1 di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas Sriwijaya. Lalu pengalaman organisasi saya di PMI, saya pernah menjadi ketua bidang kaderisasi di Rayon Fakultas Syariah dan di Komisariat UIN Raden Patah Palembang. Lalu saya masuk di bidang kaderisasi pengurus cabang PMI Kota Palembang, dan saat ini saya dipercaya menjadi ketua PKC PMI Sumatera Selatan. Sahabat-sahabat PMI, motivasi saya mencalonkan diri menjadi ketua umum PMI periode 2020-2022 yaitu ingin melanjutkan perjuangan para sahabat senior. Dulu saya adalah salah satu kader dari sekian kader PMI yang sering mendengar kisah-kisah menarik dari para senior, dari para sahabat-sahabat senior tentang perjuangan dalam memberikan inspirasi untuk pembangunan bangsa. Dengan modal niat yang ikhlas serta doa yang tulus, saya melangkahkan kaki tanpa keraguan untuk turut menyumbangkan ide dan gagasan sepenuhnya untuk PMI dan bangsa. Sahabat-sahabat PMI yang kami banggakan, adapun visi yang akan kami bawa, PMI modern, memperkokoh sentrum gerakan berbasis teknologi untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Saya sangat menginginkan PMI yang lebih modern dan profesional. Seiring berjalannya waktu, tentu dunia akan semakin maju dan serba menggunakan teknologi. PMI sebagai organisasi yang mempunyai dan memiliki kapasitas basis kader terbesar di Indonesia tentunya mempunyai tanggung jawab akan masa depan bangsa, bahkan juga masa depan kader-kader PMI. Nah, jangan sampai masa depan akan menjadi momok yang menakutkan bagi kita, sehingga PMI akan diklaim sebagai organisasi yang tidak mempunyai solusi. Revolusi industri 4.0 semakin gencar dan semakin gencar dibicarakan, baik di ruang lingkup pemerintah maupun di kalangan aktivis. Generasi industri keempat ini sebenarnya memiliki dua mata pisau yang bisa berdampak positif maupun negatif. Nah, harapan kita tentunya dengan adanya industri keempat ini akan memperoleh keuntungan jika kita menyikapinya dengan baik, sahabat-sahabat. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, restrukturisasi sistem informasi berbasis teknologi setiap level kepengurusan PMI. Jadi PMI harus membuat sebuah software khusus untuk pendataan kader dan laporan kaderisasi setiap level kepengurusan. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan profesionalisme dan memperkecil angka kesenjangan yang seiring terjadi di dalam internal PMI. Lalu yang kedua, membangun kemandirian PMI melalui pemberdayaan ekonomi digital. Tidak bisa kita pungkiri lagi, dalam mengembangkan dan memajukan organisasi butuh modal kapital yang cukup tinggi. PMI yang notabene organisasi non-politik harusnya mempunyai inisiasi gagasan untuk menghadirkan sebuah inovasi guna memenuhi kebutuhan organisasi. Revolusi industri erat kaitannya dengan teknologi dan digital. Sekarang, tukang ojek pengkolan sudah tergeser dengan hadirnya ojek online. Begitu juga dengan toko yang sudah dikalahkan dengan online shop. Nah, ini adalah bukti bahwa ekonomi digital sudah mulai menjajah, meskipun pada dasarnya manusia lebih suka berinteraksi secara langsung. Dengan adanya momentum ini, PMI harus cepat beradaptif agar tidak ketinggalan. Contohnya, membuat platform yang dikhususkan untuk menampung kreativitas kader guna membangun perekonomian. Lalu yang ketiga,
mewujudkan organisasi yang mempunyai multi skill untuk meningkatkan posisi tawar PMII di kancah nasional juga maupun di kancah internasional. Tradisi intelektual dan dinamika forum yang menjadi sentrum konseptik gerakan itu sudah menjadi harga mati, sahabat-sahabat. Tetapi untuk menghadapi generasi industri keempat, modal intelektual saja belum cukup, sahabat-sahabat. Dalam menghadapi ketatnya persaingan global, maka perlu penempaan kader yang memiliki multi skill agar bisa ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan saat ini. Penempaan kader tersebut bisa dilakukan dengan memberikan penekanan dalam kaderisasi informal, sehingga itu akan menjadi tanggung jawab setiap level kepengurusan. Sahabat-sahabat PMII, sebagai penutup, dalam momentum Kongres PMII ke-20 di Kalimantan Timur, marilah kita sama-sama mensukseskan dengan menyumbangkan ide-ide, gagasan-gagasan, serta rekomendasi-rekomendasi guna pembangunan PMII dan bangsa. Ini bukanlah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi tentang bagaimana kita konsisten dan komitmen untuk mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. PMII modern, PMII gemilang untuk Indonesia, salam pergerakan.